hadir pada siang hari ini untuk bisa mencatat dan juga mendengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Nanang Suprayogi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Syahda Nabila. Saya hari ini akan memandu jalani acara pada hari ini, dan tentunya hari ini teman-teman masih semangat ya, karena hari ini tuh waktu-waktu ini tuh umumnya adalah jam-jam makan siang gitu. Jadi teman-teman bisa seger lagi nih, bisa siap untuk mencatat dan juga mendengar ilmu dan juga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Suprayogi. Selanjutnya yaitu pada minggu ketiga hari ini kita itu akan mengangkat mengenai tema yaitu tentang menulis kreatif dengan blogging. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nanang Suprayogi, izinkan saya untuk membacakan CV dan juga prestasi dari pemateri kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Nanang Suprayogi, SPC MC PhD, riwayat pendidikan yaitu beliau adalah seorang sarjana psikologi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Supersemat. Lalu juga postdoktoral dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan di Ghent University, Belgia, dan beliau mendapatkan beasiswa dari FLIR, US pemerintah Belgia. Dan yang nggak kalah hebatnya lagi teman-teman, Bapak Nanang Suprayogi ini telah mendapatkan gelar PhD di bidang psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan dari Ghent University, Belgium, dan mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus Uni Eropa. Selain itu, beliau juga telah banyak mempublikasikan penelitiannya, di antaranya itu Differentiated Instruction in Public and Private School in Indonesia, lalu juga ada Does the Religious Coping Has an Effect or Perceived Stress, dan masih banyak lagi tentunya penelitian yang telah beliau publikasikan, teman-teman. Selain itu, Bapak Nanang Suprayogi juga telah mempublikasikan buku-buku karangannya, yaitu salah satunya ya dengan judul Penerapan Differentiated Instruction dalam Pembelajaran, Umar Bakri 4.0, Inspirasi bagi Guru Milenial, Anti-Mainstream Scholarship Destination, Belajar dari Jantung Benua Eropa, dan masih banyak lagi teman-teman buku karya Bapak Nanang Suprayogi yang telah dipublikasikan dan juga prestasi yang telah beliau raih. Nah, selain itu, Bapak Nanang Suprayogi juga telah memiliki blog pribadi teman-teman, yaitu nanangsuprayogi.blogspot.com. Jadi boleh nih teman-teman yang punya waktu luang atau mungkin silahkan mampir ke blog pribadi beliau. Nah, tentunya untuk para peserta yang sudah hadir pada Sekolah Menulis Silang hari ini, insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Suprayogi bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan di kehidupan kita masing-masing, teman-teman. Selanjutnya, baik tanpa menunggu lama-lama, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Nanang Suprayogi, SPC MC PhD, selaku pemateri kita hari ini. Kepada Bapak Nanang Suprayogi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nanda yang telah membawa acara ini. Terima kasih juga Nabila selaku DC ya, koordinator DC ya, dan juga para peserta sekalian. Prof. Sahid biasanya ikut bersama kita, tapi beliau sedang ada acara, jadi tidak sempat membersamai kita. Namun beliau sudah menyampaikan lewat WhatsApp group ya. Mungkin di sela-sela acara bisa bergabung ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk para panitia yang sudah mengarrange acara ini ya, dari tim Rumah Polimath dan juga tim DC, dan juga para peserta yang sudah berkenan untuk hadir dalam rangka sinau bareng ya, belajar bersama bagaimana kita secara terus-menerus belajar agar bisa menjadi produktif dengan menulis ya. Ini adalah pertemuan ketiga untuk webinar penulisan ya. Di yang pertama materinya sangat menarik, yang kedua juga menarik ya, dikaitkan dengan media, dan yang ketiga ini kita coba bagaimana menulis di blog ya. Tapi saya juga nanti akan menyampaikan beberapa poin-poin yang sifatnya secara umum ya, terkait dengan penulisan di berbagai media, tidak hanya sekedar di blog, karena ini semuanya saling berkesinambungan ya, saling bersambungan. Baik, saya akan coba share screen. Apakah sudah memungkinkan? Mohon izin host untuk memungkinkan saya share screen.
Ya. Baik, apakah sudah Oke, bisa? sebentar, Pak. Ya, baik. Oke, udah bisa, Pak. Bapak mohon maaf, mic-nya masih di mute. Oke, ya, oke. Sudah terdengar suara saya ya? Sudah Bapak, sudah terdengar. Ya, oke. Baik, kita akan mulai. Jadi ini dia. Ya, perkenalan tadi nama saya sudah disebutkan dan beberapa publikasi dan sebagainya. Ya, saya memang adalah riset koordinator di kampus BINUS University ya. Kampus BINUS ini ada beberapa kampus ya, ada kampus Jakarta, ada kampus Bandung, ada kampus Malang, ada kampus Semarang ya, Bekasi juga ada, di Serpong juga ada, di Alam Sutra ya. Kemudian kalau kaitannya dengan tulis menulis, maka pasti seorang autor ya, penulis itu harus punya, kalau di karya ilmiah itu ada orchidnya ya, kodenya, ID-nya, kemudian kalau yang Scopus untuk karya ilmiah internasional, yang publikasi Scopus ini ID saya. Kalau di Google Scholar mungkin beberapa kalian sudah familiar ya, punya Google Scholar, ini ID Google Scholar saya. Dan kalau di Sinta untuk karya tulis yang diindeks oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, ini ID saya. Nah, itu untuk karya ilmiah. Sementara untuk yang sifatnya media sosial, ya ini beberapa alamat media sosial saya: Facebook, Twitter @mnsuprayogi, kalau yang Instagram @nanangsuprayogi1, YouTube dan juga Blogspot. Kalau berkenan boleh subscribe di YouTube atau boleh juga follow di Instagram, di Twitter saya, di Facebook saya, silakan. Termasuk boleh mampir di Blogspot saya ya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh acara. Dan saya memang membuat tayangan-tayangan sederhana di medsos saya. Misalnya itu yang saya tampilkan, meme ya, yang saya tampilkan di medsos saya, sekedar berbagi kebaikan, yang menebar manfaat dan kebaikan. Ini sebutnya kutipan dari hadis Nabi ya, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Dengan menulis ya, dengan menulis ini sebetulnya kita sedang menebar manfaat, karena apa yang ada di dalam pikiran kita, ide-ide baik kita itu kemudian disebar lewat tulisan kita, dan si pembaca kemudian mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi sebetulnya dengan menulis itu menjadi salah satu media untuk memperbanyak manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau menulis yang sifatnya borderless, itu tidak hanya orang-orang di sekitar, karena ini sudah lintas negara, lintas benua ya. Tulisan saya bisa dibaca oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Misalnya tulisan saya yang di Scopus ya, yang publikasi internasional itu, saya baca pembacanya atau orang yang men-cite-nya itu dari berbagai negara, Amerika Latin, dari China, dari macam-macam ya. Artinya apa yang saya tulis itu memberikan manfaat bagi orang yang banyak dari berbagai lokasi dan berbagai negara ya yang ada di dunia. Ya, dengan kemudahan teknologi yang saat ini sudah semakin mudah untuk diakses dan juga murah, maka memang tulisan kita ya bisa memberikan, bisa menembus berbagai macam lini, berbagai macam posisi, lokasi, apalagi kalau tulisannya menarik ya, maka orang-orang akan lebih banyak lagi untuk merasakan
manfaat dari tulisan-tulisan kita. Baik, saya akan lanjutkan. Ini, mari menulis. Ya. Menulis itu asyik ya, saya bilang menulis itu asyik. Karena kalau sudah addicted ya, maka biasanya akan terus sebagaimana kita membaca tulisan yang menarik itu biasanya addict. Kalau kalian suka membaca novel gitu ya, coba saya mau tanya dulu. Sekarang apa yang lagi booming dan lagi orang-orang suka membacanya atau mengikutinya, apa nih? Serial apa nih sekarang lagi booming? Ada yang nulis di chat ini? Metaverse, oke. Apa lagi? Layangan putus, Pak. Wah, yang jawab layangan putus, saya pikir tadi cewek nih ya. Ternyata yang jawab layangan putus ini cowok. Saya sudah menunggu itu. Pasti ini ada yang akan menjawab layangan putus ini. Dan saya prediksi yang akan menjawab cewek, ternyata cowok. Nggak apa-apa ya, Ridho nggak apa-apa. Karena saya juga nonton layangan putus, walaupun nggak utuh, sebagian saja. Ya. Kalau saya lagi bercanda sama teman saya, cowok-cowok ini sebetulnya banyak yang jadi korban dari tayangan layangan putus, karena kemana-mana jadi dicurigai. Mau bersihin, mau nyuci mobil aja ditanyain, mau kemana? Nyuci mobil, ikut gitu. Jadi begitu berimpactnya ya. Awalnya itu kan layangan putus itu kan tulisan ya. Itu kan novel ya, yang serial ditulis ya. Tapi karena menarik, karena asik, akhirnya kemudian banyak pengikutnya, banyak pembacanya dan saling viral ya kan, saling share, dikirim ke siapa saja. Sehingga kemudian ya banyak orang yang kemudian membacanya, dan dari membaca itu akhirnya bisa mengambil hikmah pelajarannya. Oke, Ridho, apa manfaat dari bacaan layangan putus itu yang kamu ambil? Karena masing-masing orang bisa mengambil dari angle yang berbeda-beda ya. Gimana, Pak? Jadi cowok itu harus royal lah, gitu ya. Kalau nggak mau dicurigain ya jangan selingkuh lah. Harus loyal ya. Oke. Dari cewek ada apa yang bisa diambil? Yang pasti saya yakin dah, yang cewek juga nonton ya, karena itu lebih kepada perasaan seorang wanita. Dari cewek apa ya kira-kira hikmah pelajaran yang bisa diambil dari serial layangan putus? Izin Pak, kalau Ya, silakan menurut Nanda. saya lebih hati-hati sama laki yang memang nggak baik untuk kita gitu. Jadi lebih banyak nyaring memfilter orang-orang di sekitar kita gitu. Ya. Nanda hatam ya layangan putusnya ya. Kenapa? Sampai selesai nontonnya kan? Baru setengah aja sih Pak, belum sampai habis. Oh ya, oke. Ya, akan ada banyak nilai-nilai, pelajaran-pelajaran dari tayangan-tayangan yang memang itu ya sebetulnya tergantung orang melihatnya dari sisi yang mana gitu ya. Pro kontra pasti ada ya. Baik, ya itulah kira-kira gambarannya ya, bahwa menulis itu asik. Coba bayangkan Momi ASF itu ya, Momi ASF itu kan menulisnya di mana awalnya? Di Facebook ya. Nah, di Facebook. Ya itu kemudian kan bergulir. Jadi sebetulnya nih kayak di blog juga lah ya. Kayak di blog. Bahkan kalau blog itu awalnya hadir lebih awal sih dibandingkan dengan Facebook, saya pikir ya. Gitu. Zaman saya dulu tahun 2004-an, 2005-an saya masih jadi guru, itu sudah banyak itu tentang guru menulis di blog itu ya. Sudah banyak itu. Waktu itu belum ada Facebook. Facebook kan atau baru sedikit sekali ya. Saya baru join Facebook 2009 ya. Jadi saya sudah tahu blog duluan gitu dibandingkan dengan Facebook. Nah, artinya sudah sudah menjadi umum ya untuk orang menulis di medsos. Dan kemudian kalau tulisannya bagus itu ya dan menarik, maka akan asik, apalagi kemudian dapat respon dari
para pembaca sekalian. Dan responnya ternyata yang dialami oleh MUMI ASF itu bukan hanya sekedar respon like, komen gitu aja, tapi juga respon yang menguntungkan secara finansial ya, menguntungkan juga secara untuk personality dia ya. Jadi branding buat dia juga sebagai wanita yang tangguh, wanita yang kuat ya, wanita yang tidak tergantung sama laki-laki. Jadi dia bisa mandiri juga gitu ya. Nah, jadi sebetulnya menulis itu asik. Nah, jadi saya mau tanya dulu nih, ini ada berapa peserta nih? Ada berapa nih audiensnya? Cek. Boleh bantu saya? Ada berapa nih audiens? 19 orang, Pak. 19 orang, oke. Dari 19 orang ini yang sudah punya blog ada berapa ini? Boleh kasih reaction? Kemudian dicoba dihitung sama Nanda. Kasih reaction yang sudah punya blog. Karena tema kita ini tentang blog. Kasih reaction yang sudah punya blog. Satu, ada Nurul dia. Siapa lagi? Nabi Nurul. Oke, ada berapa itu? Ada Nurul, ada Ridho. 2 orang, Bapak. Oh, baru 2 orang ya. Yang lain mungkin karena ini juga ya, sudah mulai ditinggal di blog ini. Ya, saya akui memang sekarang orang lebih banyak langsung di medsos ya, karena jangkauannya langsung berjejaring begitu. Kalau blog itu kan ya sendiri saja, tapi kalau Facebook, Twitter, kemudian Instagram itu berjejaring. Jadi tulisan kita langsung bisa dibaca oleh follower-follower kita, ya, subscriber kita. Ya. Tapi oke lah, saya kembali kepada apa yang saya sampaikan di sini. Mari menulis ya, karena menulis itu sebetulnya asik. Jadi dimanapun, di media manapun, menulis itu ya akan memberikan manfaat ya. Oke, kita bentar ya, saya pause. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Ya, ini ada peribahasa nih. Coba dilengkapi peribahasa ini ya. Harimau mati meninggalkan apa? Oh, disputik. Oke. Meninggalkan belang ya. Oke. Kalau gajah mati meninggalkan Gading, Pak. meninggalkan gading ya. Ada yang namanya gading di sini. Nah, saya punya teman namanya Gading. Ada aktor juga namanya Gadin Martin ya. Oke. Kalau manusia mati meninggalkan apa? Karya mungkin, Pak. Meninggalkan karya, meninggalkan nama, meninggalkan karya. Ya, maka agar nama kita itu tetap kekal, kita harus punya warisan. Nah, salah satu warisan yang paling mudah, ya, paling murah dan tidak menimbulkan mudorot, ya, itu tulisan. Warisan harta itu kan bisa menjadi apa? Bisa menjadi kemungkinan ya ada perselisihan di antara para ahli waris begitu. Tapi kalau meninggalkan tulisan, meninggalkan karya, itu saya pikir yang ada adalah manfaat. Ya. Bahkan yang menerima manfaat tidak hanya ahli waris saja, tapi semua pembaca. Kalian tahu bagaimana tulisan-tulisan dari, misalnya ya, tokoh Indonesia itu buku Tafsir Al-Azhar. Ada yang pernah baca buku Tafsir Al-Azhar? Itu tafsirnya luar biasa ya, 1-30 sampai 30 karangan Profesor Dr. Hamka ya. Udah almarhum ya. Ulama zaman Soekarno dulu ya. Menulisnya pada saat beliau di penjara karena saat itu dituduh oleh pemerintah saat itu subversif. Padahal tidak ada ya
hanya tuduhan saja yang tidak berdasar, tidak terbukti. Namun ada hikmahnya di dalam penjara, sang kiai menuliskan tafsir Al-Azhar dan bisa menyelesaikannya. Dan sampai saat ini, ya, buku tafsir Al-Azhar ini terus dibaca, dicetak ulang ya. Ya, bayangkan, jadi saya termasuk orang yang mengagumi tulisan dari Buya Hamka itu. Ya. Tafsirnya itu dalam sekali ya. Pengetahuannya sangat luas ya. Tidak hanya masalah pengetahuan agama, tapi juga pengetahuan sosial, pengetahuan budaya dan sebagainya. Sehingga ketika memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut sangat luas ya, dikaitkan dengan berbagai aspek. Nah, itu tinggalan yang sangat luar biasa dari Profesor Dr. Hamka ya. Sehingga walaupun beliaunya sudah meninggal, sudah wafat, tapi namanya tetap hidup. Namanya tetap hidup, tetap hadir. Jadi ketika orang lagi melakukan kajian-kajian, ada dikutip ini berdasarkan yang ditulis oleh Buya Hamka. Namanya hadir lagi, namanya hidup lagi. Ya. Beliau sudah tidak ada di alam dunia ini, tapi terus disebut-sebut namanya. Kenapa? Karena karyanya menjadi ya manfaat ya, menjadi ya memberi manfaat bagi orang-orang yang baca yang saat ini dan seterusnya. Saya pikir selama masih ada orang yang membaca buku beliau, maka di sini betul-betul tertulis ya, maksudnya nyata, publish or perish ya. Jadi menulislah atau hilang atau hancur atau binasa ya. Jadi kalau kita mau tetap ada karya kita, kalau kita tetap mau dikenang, kalau kita mau tetap hidup ya untuk ratusan tahun ya, maka salah satu kuncinya adalah dengan menulis. Nah, kalau dalam keyakinan Islam kita bisa ambil contoh-contoh para ahli hadis ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Beliau wafat kan sudah ratusan tahun yang silam ya kan. Sudah ribuan tahun yang silam. Maksudnya lebih dari 1000 tahun yang lalu ya. Tapi nama beliau tetap disebut hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud ya. Masih tetap disebut ya. Kenapa? Karena mempublikasikan tulisan. Walaupun tulisannya adalah kumpulan-kumpulan dari hadis Nabi ya. Tapi tetap beliau namanya disebut, namanya hadir lagi. Nah, maka apa hikmah dari yang sudah kita bahas ini adalah menulislah kalian, mulai menulis di mana saja ya, menulis di blog boleh, menulis di medsos boleh, menulis di media mana aja, dan tulisannya adalah tulisan yang jangan yang tulisan yang sekedar ece-ece ya, bukan tulisan yang aduh hari ini gue bete, bukan begitu. Bukan tulisan-tulisan yang hanya sekedar update status yang sifatnya mengeluh ya, tapi tulisan yang bisa ada orang mengambil hikmah manfaatnya. Dan itulah yang diantaranya saya lakukan ya. Saya posting meme, saya posting tulisan-tulisan ya. Silakan kalian buka IG saya, buka blogspot saya ya, Twitter saya ya. Saya mencoba untuk menebar ya, manfaat dari apa yang yang ada dari pikiran saya, benak saya, apa yang saya baca, kemudian saya sarikan dalam bentuk meme seperti itu. Oke. BTW kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya, resen biar gak lupa nanti. Atau boleh tulis juga di chat ya, nanti di range oleh moderator. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, sekarang saya ingin tahu apa hambatan kalian dalam menulis. Boleh sambil pegang HP, silakan buka ini nih. Menti.com kemudian /33922 IG 3JR. Saya akan copy paste ya, biar kalian mudah untuk menuliskannya. Sebentar, saya stop screen dulu. Jadi ada yang sudah familiar dengan ini, dengan Mentimeter? Sudah ya. Bapak. Oh, ini saya kirim ke everyone ya. Ya, silakan, saya sudah kirim ke everyone. Kemudian buka di menti.com itu. Nanti di situ ada 3 tulisan.
Ada tulisan yang kalian harus meresponnya dengan 3 jawaban. Ya. Sudah bisa dibuka? Silakan. Ini saya sudah lakukan di beberapa kegiatan saya menyampaikan webinar tentang menulis. Nah, jadi ini saya gabungkan dengan peserta-peserta yang lalu ya. Kita akan lihat apa sih yang menjadi hambatan dari menulis. Silakan. Bila sudah menulis, boleh kasih reaction. Nah, ini terus bertambah. Saya akan tampilkan ya. Sudah terlihat? Sudah 730 ya peserta. Karena ini saya gabungkan dengan kegiatan webinar ya yang sebelumnya saya lakukan di komunitas yang lain. 3 hambatan utama dalam menulis. Ini yang paling besar berarti jawaban yang tulisan yang paling besar ini jawaban yang paling banyak di-share atau ditulis oleh teman-teman yang merespon. Sudah ada 732. Ya, silakan. Bila yang masih mau menambah lagi, klik saja tadi linknya di menti.com, kemudian jawab pertanyaannya. Ya. Ini jawabannya terus bertambah ya. Oke. Nah, hambatan yang dirasakan ya, 3 hambatan utama dalam menulis. Ini apa nih yang paling besar nih ya? Yang paling gede tulisannya apa? Ide bertambah lagi 733. 734. Oke. Oh, oke, sebentar saya ini dulu ya. Sebentar, saya share screen lagi. Oke. Ya. Ada 734 responden ini ya. Ini bukan hanya kalian saja karena saya gabungkan dari materi yang sebelumnya. Paling banyak ini kita lihat nih ya, apa nih? Ide ya. Kurang ide ya, idenya kurang misalnya, kurang ide. Ini ada lagi yang menulis kurang ide, tidak ada ide ya. Ide. Artinya ide ini menjadi hambatan nih yang banyak dirasakan ya. Kemudian waktu. Nah, ini yang besar-besar lagi ya. Ide, waktu. Nah, ini. Waktu, kemudian malas, tidak percaya diri, kurang percaya diri ya. Ini hampir sama nih ya. Jadi kurang ide, tidak ada ide, takut salah, bingung, malas. Nah, ini hambatan-hambatan dalam menulis ya. Oke. Nah, ini coba nanti kita pecahkan bersama-sama ya bagaimana cara menghadapi ini. Oke. Kita lanjut ya kepada PowerPoint. Ya, jadi memang untuk bisa untuk bisa menulis, untuk bisa berkarya itu ya kita juga harus paham apa sih hambatan ya. Nah, dari apa yang sudah para peserta sampaikan tadi, ini saya coba di sini ya, saya sarikan ya. Tidak punya ide, hambatan-hambatan dalam menulis ya. Apa ya? Saya menulis apa nih? Di blog ini menulis apa? Atau nggak usah di blog, di status itu terkadang aku menulis apa gitu. Terus ditanya sama Facebooknya gitu. Apa yang ada dalam pikiranmu gitu ya. Atau bahkan terlalu banyak pikiran. Aku mau menumpahkan yang mana nih? Mau yang ininya dulu atau ininya dulu atau ini dulu atau yang mana? Bingung mulai dari mana gitu kan. Wah, nggak punya waktu. Mentok di paragraf awal. Tidak klik dengan tulisan. Aduh, saya udah nulis tapi kok nggak cocok nih. Hapus lagi. Tidak pede dengan tulisan sendiri. Gitu kan. Tidak mood. Aduh, lagi nggak mood nih. Baru ngetik sebentar, hilang idenya, hilang semangatnya ya. Kemudian udah nanti aja deh. Akhirnya
buka-buka dulu medsos, buka TikTok, buka apalagi yang lain-lain. Akhirnya waktunya tiba-tiba udah habis. Tiba-tiba, udah waktu sholat, udah maghrib, udah ini ya, atau tiba-tiba harus berangkat dan sebagainya ya. Atau lingkungan yang tidak mendukung, merasa kurang ilmu dan sebagainya. Nah, ini hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para penulis ya. Tapi ini semua harus kita lawan ya, harus kita hadapi dan kita ubah mindset ini agar kemudian kita jangan sampai nggak jadi penulis hanya karena masalah hambatan ini. Oke, sebelum kita menjawab bagaimana triknya, tipsnya untuk menulis, kita masuk dulu ke sini. Mengapa masih perlu menulis ya? Mengapa harus menulis? Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan ya, menulis itu adalah menjadi warisan ya, menjadi apa yang bisa kita tinggalkan, sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang setelah kita, ya, mengukir karya, ya, meninggalkan jejak akademis, jejak sejarah, jejak budaya ya. Jadi menulis kan tidak harus tulisan-tulisan akademis saja. Misalnya kalian nanti setelah lulus S1 kemudian lanjut S2 mau jadi dosen, menjadi peneliti, ya, kalian menulis tulisan-tulisan ilmiah. Tapi kalian misalnya menjadi seorang pengamat sosial, pengamat apa saja ya, kalian bisa menuliskan tentang sejarah, tentang kejadian-kejadian tertentu ya. Yang kemudian tulisan-tulisan itu akan menjadi kekal karena terpublikasikan ya, orang bisa membacanya dan orang bisa tracing lagi. Apalagi sekarang dengan kemajuan digital kayak gini ya, mudah sekali kita bisa tracing tulisan-tulisan saya. Saya misalnya bisa men-tracing lagi tulisan saya 10 tahun yang lalu ya, sekian tahun yang lalu ya, dengan membuka saja medsos saya. Oh, tahun 2009 dulu saya ngapain ini tulisan saya gitu. Bahkan sering juga diingatkan oleh pihak medsos ya. Ini kenangan 7 tahun yang lalu, kenangan ini sekian tahun yang lalu gitu kan, jejak budaya dan sebagainya. Misalnya kita pernah mengunjungi suatu tempat ya, ada fotonya, ada tulisannya, ya, akhirnya kita bisa ingat lagi ada jejak-jejak kita di sana. Kemudian juga karya tulis itu bisa tetap hidup ya, walau jasad kita sudah tidak ada lagi. Ya. Banyak sekali penulis-penulis handal ya yang namanya tetap disebut-sebut ya. Misalnya tulisan kalian dengar ya, pasti tahu ya, Pramudia Anantatur ya, penulis buku Bumi Manusia. Ada yang sudah pernah baca buku Bumi Manusia? Wah, Ridho. Menarik sekali itu ya. Beliau sudah almarhum ya, tapi tulisan-tulisannya masih tetap asik ya. Tebal sekali bukunya itu. Tebal sekali bukunya. Tapi orang tidak mengeluh untuk membacanya. Terus saja saya ketika baca buku itu tebal itu, tapi saya ikut ngikutin terus. Tidak hanya itu, akhirnya dari buku itu saya berlanjut kepada karya-karya yang lainnya dari Pramudia itu. Gadis Pantai, kemudian buku-buku yang lainnya saya baca lagi. Karena apa? Kan tertarik dengan tulisan beliau. Nah, bagi umat beragama, ya, karya tulis termasuk dalam ilmu yang bermanfaat ya. Ini ada hadisnya ya, yang akan terus mengalirkan kebaikan bagi penulisnya. Ada kan Idza mata ibnu Adama, ini hadisnya begitu. Kalau orang meninggal dunia, Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'u bihi, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi ilmu yang bermanfaat ini akan terus mengalirkan pahala. Jadi kalau kita menulis itu sebetulnya menjadi ladang, atau kita membangun suatu kita menginvestasi mesin pahala kita itu. Kita sedang membuat mesin pahala yang akan memproduksi pahala yang semoga akan terus mengalirkan pahala itu walaupun kita nanti sudah meninggal, sudah wafat. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini keuntungan menulis ya secara pribadi apa? Secara pribadi akan semakin terasah kualitas diri. Orang kan akan bisa menulis
kalau seandainya di dalam otaknya itu ada sesuatu yang mau ditumpahkan. Kalau otaknya kosong, apa yang mau ditumpahkan? Gitu kan. Kalau otaknya berisi, maka ada yang bisa ditumpahkan, ada yang bisa diuraikan dalam tulisan. Dan orang kalau menulisnya bagus, biasanya bacaannya bagus, bacaannya banyak. Kalau orang susah untuk menulis, mungkin dia perlu menambah dulu asupan-asupan bacaannya. Gitu. Jadi akan semakin terasah kualitas diri kita. Ya, coba baca tulisan seorang orang yang hebat itu. Pasti tulisannya bagus-bagus. Dan orang-orang yang biasa-biasa saja, tulisannya ya biasa-biasa saja. Ya. Kalau orang yang, coba di medsos ya, kalau orang tulisannya itu isinya hanya sumpah serapa, menghujat, nyinyir, ya itu otaknya itulah. Karena orang itu hanya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau dia menumpahkan di medsos itu yang negatif-negatif, ya berarti isi dalam dirinya tuh kayak gitu. Tapi kalau dia bisa menumpahkan sesuatu yang positif, bagus-bagus tulisannya, maka kualitas dirinya memang seperti itu. Jadi pastikan kalian terasah kualitas diri kalian dengan cara apa? Terus-menerus ya menulis. Dan menulis itu nanti lama-kelamaan akan semakin bagus. Bandingkan kalau kalian lihat tulisan kalian di katakanlah ketika SMA kalian dengan sekarang. Baca lagi deh tulisan-tulisan kalian ketika 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu dengan sekarang. Pasti berbeda ya. Bagaimana kalian alur menulisnya, pemilihan diksi, ya kata, kemudian endingnya bagaimana, nulisnya di awal, kemudian endingnya bagaimana, itu kan harus saling keterkaitan, saling nyambung gitu. Bukan awal nulisnya apa, tiba-tiba akhir ujungnya apa, gitu. Kemudian kalian juga jadi memiliki karya dan secara finansial ya bisa menambah pemasukan finansial kalau tulisan kalian bagus. Nah, ada yang membelinya ya. Kalau itu misalnya buku dan sebagainya, menjadi warisan bagi anak cucu untuk royalti ya. Kemudian bagi pegawai atau PNS itu bisa menambah kredit poin ya. Bagi dosen itu kredit poin untuk menaikkan jabatan jenjang akademik. Ya, secara agama itu menjadi budi kebaikan di akhirat kelak. Nah itu secara pribadi, secara sosial mencerdaskan umat. Nah jadi banyak sekali manfaat dari menulis ya. Nah, sekarang bagaimana ini? Menulis itu bisa dimulai dari mana sih? Nah, menulis itu sebetulnya bisa dari yang sederhana hingga yang utama, yang berat gitu ya. Nah, kalau tadi kalian sudah ada yang punya blog ya, kalian tulislah di diary kalian di blog pribadi ya. Ini blog saya, bersyukur dan bersyukur nih. Silakan kalian bisa buka Nanang Supraygi blogspot.com. Itu tulisan-tulisan saya di situ di blog. Kemudian kalian juga bisa menulis di media komunitas terbatas, misalnya Kompasiana, ini tulisan saya di Kompasiana ya. Kemudian juga komunitas publik. Ini komunitas yang terbatas ya, misalnya ada kelompok-kelompok tertentu ya. Misalnya juga sekarang di medsos, di Facebook itu juga ada grup-grup untuk penulis-penulis itu juga banyak. Ya. Bahkan kemudian kalau sudah mulai terlatih ya, nanti kalian bisa menulis di yang lebih besar lagi skupnya, di Harian Nasional, Kompas, Tempo, Republika, di jurnal ilmiah nasional, dan juga bisa menulis sebuah buku. Ya. Nah langkah-langkah ini memang harus diawali dari yang paling mudah. 1000 langkah menuju kesuksesan itu harus selalu diawali dari langkah pertama gitu. Jadi kalian harus melangkah dulu di langkah pertama itu. Langkah pertama itu dari langkah yang paling mudah. Nah, ini tulisan saya dulu di koran ya, di Republika ya, Supraygi. Ini contoh ya, pendekatan holistis pendidikan yang saya nulis ketika saya masih jadi mahasiswa S3 dulu ya. Kemudian ini contoh saya menulis di majalah ya, Parents and Child Education ya, majalah. Atau saya menulis di jurnal ya, yang berbahasa Indonesia gitu. Atau juga di jurnal yang ilmiah internasional, tulisan saya yang di jurnal ilmiah internasional ya. Teachers and their implementation of differentiated instruction in the classroom ya, Suprayogi ya. Jadi
memang harus dilatih menulis itu, tidak bisa langsung menulis untuk yang berat-berat ya. Jadi yang sederhana. Dan saya untuk bisa tembus ke jurnal ilmiah internasional ini prosesnya juga, waduh, berdarah-darah ya. Saya nulis, kemudian dikirim, di reject, nulis, reject lagi, perbaiki lagi, revisi. Memang seperti itu. Termasuk juga ketika saya mengirimkan ke koran misalnya, saya pernah kirim ke Kompas, kemudian di reject ya, tapi saya nikmati saja, itu bagian dari mengasah kualitas diri saya. Kirim ke Republika, kemudian bisa tembus ya, bersyukur. Nah, berikutnya ini kalau buku-buku saya ya, daftar karya buku saya tadi sudah disebutkan juga nih. Misalnya saya menulis tentang anti-mainstream scholarship destination ya. Jadi ini adalah tulisan kumpulan para mahasiswa yang lagi kuliah di Belgia ya. Kebetulan dulu saya adalah ketua PPI Belgia, Persatuan Pelajar Indonesia Belgia ya. Saya menulis buku tentang ada chapter khusus ya, di buku ini. Kemudian Big Motivation, menulis motivasi untuk para santri karena saya dulu pesantren ya. Kemudian ini Hidup Harmonis di Sekolah, ini komik dengan ini karena saya melakukan penelitian tentang pendidikan karakter. Jadi hasil dari penelitian ini kemudian dibukukan ya. Kemudian ini buku Santri Jelajah Dunia, ini buku saya yang saya ceritakan tentang pengalaman hidup saya, seorang santri yang kemudian bisa kuliah ke luar negeri ya. Ini buku tentang guru, ya ini pengalaman saya ketika menjadi guru bersama guru-guru yang lain, saya ceritakan di sini. Dan ini penerapan differentiated instruction dalam pembelajaran, ini juga berdasarkan riset saya tentang differentiated instruction ya. Kemudian tema-tema penelitian saya, disertasi saya itu tentang differentiated instruction. Nah ini saya ingin tunjukkan kepada kalian bahwa menulis itu memang butuh proses ya. Jadi saya sebelum bisa menghasilkan karya-karya seperti ini, saya mengawali dari menulis-menulis yang sederhana ya, tadi yang di blog, di medsos, gitu. Hingga kemudian di jurnal nasional, jurnal ilmiah, internasional, hingga kemudian buku. Karena kalau buku ini kan tebal ya, jadi harus banyak apa yang kita tumpahkan di situ. Oke, berikutnya kita spesifik bagaimana menjadi seorang penulis. Sederhananya itu, kalau mau menulis nggak usah banyak apa ya, harus ini dulu, harus syarat ini dulu, nggak usah banyak syarat. Jangan menunggu. Jadi tulis dan jangan menunda. Apa yang ditulis? Yang ditulis apa saja yang kalian terlintas di pikiran ini. Misalnya nih, aduh aku bingung nih, nggak punya ide menulis. Tulis aja. Kenapa saya tidak punya ide untuk menulis? Mungkin karena saya kurang membaca. Jadi agar saya kemudian punya ide untuk menulis, sepertinya saya harus membaca buku-buku atau membaca berita-berita agar saya kemudian mendapatkan ide untuk menulis. Nah, langkah yang bisa saya lakukan adalah apa? Nah, jadi apapun itu sebetulnya bisa kalian tuliskan dan tidak harus menulis yang sifatnya apa berat-berat dulu. Nah, nih, menulis secara bertahap dari mulai tulisan ringan ya, tulisan ringan, sedang, kemudian nanti yang sampai berat gitu ya. Tulisan ringan itu kalian bisa juga menceritakan tentang misalnya kondisi saat ini. Saat ini saya sedang merasakan apa ya, terinspirasi dengan webinar tentang menulis. Saya mendapatkan inspirasi bahwa menulis itu memang harus merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan, tidak bisa apa ya dipaksakan, harus ada latihan yang dilakukan secara terus-menerus misalnya. Jadi kalian tulis aja, atau misalnya kalian mengungkapkan perasaan kalian saat ini misalnya tentang kondisi misalnya pandemi ya, atau misalnya suatu kebijakan, kalian tulis saja. Nah, gitu. Kemudian ini yang menjadi hambatan ya terkadang. Tadi kan sudah ditulis ya, bisa kurang pede dengan tulisan diri sendiri. Nah, saat menulis itu jangan langsung diedit. Gitu. Jadi perasaan kurang pedenya itu dihilangkan dulu. Karena kalau kalian baru menulis satu paragraf, kemudian kalian baca lagi, kalian akan menemukan kekurangan dari tulisan tersebut. Akhirnya kalian ganti.
Kalau itu terus-menerus yang dilakukan, maka kalian akan habis waktu kalian untuk apa? Menggonta-ganti terus tulisan. Tulis, hapus, tulis, hapus, tulis, hapus. Akhirnya terjebak di situ. Sementara ide yang tadi sudah ada di otak itu hanya tidak tertumpahkan karena kemudian terjebak pada kalian merevisi tulisan lagi, kalian menulis lagi, direvisi lagi, jadi muter-muter di situ. Maka apa yang harus dilakukan? Saat menulis jangan langsung diedit. Tumpahkan saja semua ide-ide yang ada di kepala. Ditumpahkan saja. Kalian mau menulis apa? Misalnya menulis tentang masakan, atau menulis tentang hobi fotografi, atau hobi memasak, hobi melukis, apa aja. Kalian tuliskan saja. Tulis semua. Masuk paragraf kedua, tulis lagi. Apa yang terlintas ini tuliskan saja. Mau kemudian acak-aduk dan sebagainya, nggak apa-apa. Pokoknya tumpahkan dulu semua yang ada di otak kalian, biar ide-ide itu kemudian muncul dalam tulisan. Nah, setelah semua ide ditumpahkan dalam tulisan, kalian sudah merasa udah tertumpahkan semua, baru kalian lakukan editing. Ini kayaknya dipindah ke paragraf yang pertama, ini masukin ke paragraf kedua, ini masukin ke paragraf ketiga. Termasuk misalnya kalian merubah diksi, ya, pilihan kata tertentu, gitu ya, kalian ubah. Gitu. Jadi kalau sudah ditumpahkan semua, kalian akan mendapatkan raw atau draft yang panjang. Gitu. Tapi kalau draftnya baru sedikit, kalian mengeditnya juga susah. Kalau draftnya udah panjang, udah banyak, kalian akan terbantu ketika melakukan editing. Nah, kemudian ini yang penting ini ya, ketika kalian menulis, jangan merendahkan diri sendiri. Saya ini siapa sih? Saya ini kan cuma mahasiswa S1, belum bisa. Saya ini. Nah, itu menurut saya itu adalah musuh utama. Musuh utama kesuksesan kita adalah ketakutan diri atau rasa minder. Itu betul-betul nggak bagus. Jadi harus dilawan. Kalian itu, apalagi mahasiswa, itu sudah melalui fase-fase seleksi ya. Kalian kan masuk kuliah itu kan ada seleksi. Seleksi akademis artinya kalian lolos. Artinya kalian mampu gitu. Jadi jangan mengizinkan diri kalian untuk dihakimi oleh ketakutan diri kalian. Gitu. Jangan merendahkan diri sendiri. Itu menjadi musuh gitu ya. Jadi kalian harus bersikap adil ya, bahwa saya memang sekarang tulisannya begini, tapi saya bisa kok melakukan perbaikan. Gitu. Saya bisa kok memperbaiki tulisan ini untuk menjadi lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi biasakan untuk juga menghargai diri sendiri. Biasakan untuk juga menghargai karya diri kita. Gitu ya. Jadi jangan merendahkan diri sendiri. Nah, ini tips menulis ya. Saya lanjutkan ya. Terus sekarang bagaimana spesifik di blog ya. Oke. Nah, sebelum memulai, saya minta kalian jawab dulu pertanyaan ini, terutama tadi yang sudah punya blog. Tadi yang sudah punya blog siapa tadi? Rido ya. Rido. Mana Rido? Iya, Pak. Saya tanya coba, mengapa pembaca harus terus membaca seluruh entry dari blog kamu? Tahu ya. Kurang tahu, Pak. Ketika kita menulis di blog kan kita ingin agar tulisan kita itu dibaca kan? Kita ingin agar tulisan kita itu kemudian memberi warna ya, menginfluence orang, memberi pengaruh gitu. Nah, satu lagi tadi siapa yang sudah punya blog, yang perempuan? Nurul Dea, Pak. Mana? Saya, Pak. Ya, silakan. Coba jawab pertanyaannya. Kenapa? Karena mungkin biar ini kali ya, Pak, membuka pandangan mereka tentang memandang hidup gitu. Ya. Ya, tentu berdasarkan dari tulisan yang kamu buat ya di blog kamu. Jadi, mengapa pembaca harus terus membaca seluruh entry? Karena tulisan kita menarik. Karena tulisan kita bagus.
Karena tulisan kita menginspirasi, ya kan? Karena tulisan kita bermanfaat, gitu. Maka orang akan terus lagi membaca sampai habis selesai, gitu. Terus apa yang membuat membaca kembali lagi membaca buku, membaca blog kita? Karena tulisan yang awal yang tadi sudah dibaca itu menarik, asik, ya, menginspirasi, memberikan pengetahuan, menambah suatu pengayaan baru, informasi baru. Ada yang didapatkan. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan tentang Pramudia Anantatur. Bukunya tebal, ya. Bumi Manusia itu tebal banget tuh bukunya itu. Tapi saya penasaran untuk menghabiskan seluruh tulisan itu yang tebal itu. Mengapa saya yang sebagai pembaca itu kok mau menghabiskan bacaannya sebegitu tebal gitu? Karena menarik, karena ceritanya tuh ada saja sesuatu yang baru. Saya mendapatkan pelajaran dari apa yang saya baca gitu. Bagaimana seorang pribumi tapi bisa melejit, bisa bisa ikut mewarnai kondisi saat itu dengan menulis gitu. Kan zaman dulu penjajahan itu pribumi itu kayaknya statusnya rendah sekali gitu. Tapi Pramudia mampu menghadirkan tulisan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian apa yang membuat pembaca kembali lagi membaca blog kita, membaca buku kita? Karena tulisan yang awal, tulisan entry kita, salah satu entry itu menginspirasi gitu kan. Sehingga membuat pembaca mau untuk membuka entry yang lain. Balik lagi, buka lagi blog ini. Nah, saya pribadi memang untuk tulisan di blog ini belum seserius ya dalam membuat blog ya. Jadi kalau kalian baca di blog saya itu tulisan-tulisannya lebih kepada intisari dari apa yang saya sampaikan di dalam YouTube ya, karena saya membuat beberapa video-video ya dan saya upload di YouTube. Silakan kalian bisa subscribe juga YouTube saya. Dan dari yang saya sampaikan di video itu kemudian saya intisarikan di dalam blog gitu. Jadi itu yang ada di blog. Nah, jadi ketika kita mau menulis di blog ya, ini bisa menjadi arahan ya, menjadi guidance, menjadi panduan bagaimana buat tulisan di blog. Nah, saya akan masuk lagi lebih rinci, lebih detail lagi kepada bagaimana menulis di blog itu sendiri ya. Nah, sekarang tadi kan yang sudah punya blog ada 2 orang ya. Ini peserta kita tadi ada 19 ya. Minus saya berarti ada 18. Yang sudah punya blog 2 orang berarti 16 orang lagi. Siap untuk ngeblog kalian? Ya. Jadi kalau kalian pengen menulis atau untuk ngeblog ya di sini, ya, yang pertama kalian harus tentukan itu pahami siapa sasaran pembaca blog kamu. Nurul, blog kamu itu kira-kira sasarannya siapa, Nurul? Pemuda mungkin Pak, anak-anak Remaja? muda gitu. Oke. Tulisan-tulisan kamu tema-temanya tentang apa? Temanya tentang apa ya Pak? Apa yang saya pikirkan gitu. Misalnya saya mengalami apa, terus saya kayak ngerasa ada hikmahnya gitu mungkin saya bagiin. Tapi ada juga yang isi agak curhatan gitu sih Pak. Oh, oke. Fine ya. Sebetulnya nggak masalah curhat juga ya. Kayak Momi ASP itu kan curhat juga dia. Tapi curhatnya curhat yang kemudian ada nilai, ada hikmah, ada pelajaran yang bisa dipetik gitu ya. Bukan curhat yang di situ hanya sekedar nyinyir gitu ya. Males kalau baca nyinyir tulisan yang nyinyir kayak gitu. Oke, ya milenial ya, sesuai dengan diri kalian milenial, membacanya juga milenial. Oke. Tema-temanya tentang apa yang dialami, yang dirasakan. Ya memang sebetulnya itu mulailah dari yang mudah, dari yang kalian rasakan. Karena ketika kalian mengalami sendiri, merasakan sendiri, menuliskannya mudah. Nggak usah pakai banyak mikir. Tadi saya melakukan apa, kemudian dikaitkan dengan apa. Kalau kalian anak psikologi, bisa dikaitkan dengan teori-teori tentang psikologi misalnya. Gitu ya.
Oke, Rido, kalau kamu siapa sasaran membaca blog kamu, Rido? Penggemar sepak bola mungkin Pak. Saya update berita bola. Oh, update berita bola. Oke. Nah, kamu ini suka bola ya? Ya. Oke, pemain juga? Main sekitaran teman-teman doang Pak. Kalau profesional. Tarkam. Ya. Ya. Nah, tadi seperti Nurul Dea ya, jadi menulis terkait dengan apa yang dialami jadi lebih mudah. Nah, hobi ini juga jadi sangat mudah karena kita asik, kita suka dengan apa yang kita tulis gitu. Mengupdate tentang bola gitu kan, kamunya suka, kemudian menulisnya juga suka, mencari beritanya juga suka, sehingga kemudian kalian bisa dapat data-data, kalian dapat referensi ya terkait dengan bola yang valid, yang reliable juga ya. Nah, jadi untuk ngeblog ya, kalian harus memahami siapa sasaran membaca blog. Nah, di blog saya sasaran saya adalah ya kalangan-kalangan pembelajar, orang-orang yang mencari hikmah ya. Maka tulisan-tulisan saya itu lebih banyak seperti itu. Nah, cuman nanti saya juga mau melakukan diversifikasi gitu kan. Jadi sesuai dengan YouTube yang nanti akan saya tambahkan lagi, misalnya spesifik tentang mata kuliah tertentu ya. Jadi nanti akan saya jabarkan juga di situ ya, tentang tema-tema lain gitu ya. Jadi saya mau melakukan juga diversifikasi sasaran membaca. Gitu. Oke ya, jadi kalau sasaran membaca kamu tuh anak-anak milenial, maka nanti tulisan-tulisan tema-temanya adalah untuk yang anak-anak milenial. Hobi, temanya tentang itu. Mama ya, tentang masak, tentang tanaman, gardening ya, tentang desain gitu, tentang pakaian ya, atau profesional ya, penelitian. Tapi di blog itu juga kita bisa melakukan suatu pengelompokan ya, ini tema-tema tentang apa ini ya. Kayak misalnya kalau di YouTube itu kita bisa bikin playlist ya, playlist tentang misalnya traveling, playlist tentang apa tentang inspirasi, tentang motivasi, playlist tentang lagu, playlist tentang apa. Jadi ada kumpulan-kumpulan video-video sesuai dengan tema masing-masing dikumpulkan dalam playlist gitu. Kalau ibaratkan folder itu di komputer kita tuh ada folder, dibuat folder-folder, terus file-filenya dimasukkan sesuai dengan nama foldernya gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya sasaran pembaca dari blog kita sesuaikan tema tulisan, termasuk juga layout dari blog kita. Layoutnya harus bagaimana supaya menarik ya, jadi disesuaikan dengan tema blog kita. Kemudian tentukan dan tulis tema yang aktual ya. Jadi misalnya bola, berarti ya sekarang yang lagi happening, yang lagi menarik itu tulisan yang bagaimana. Nah, saran saya sekarang blog itu memang orang menyasar blog itu biasanya dari apa? Dari link ya, dari link medsos gitu. Jadi supaya kalian mendapatkan pembaca ya, maka kalian bisa cantumkan link blog kalian di medsos gitu. Nah, jadi tulisan kalian yang sudah kalian buat itu akan menjadi aktual karena apa? Karena dibaca berdasarkan dari link medsos yang kalian punya gitu. Jangan sampai kalian sudah menulis tentang tema yang aktual tentang bola, tapi kemudian karena tidak ada pembaca yang masuk ke dalam blog kamu, akhirnya nganggur sekian lama gitu. Baru dibuka sebulan yang akan datang ya, baru dibuka misalnya setengah tahun yang akan datang, baru ada orang, akhirnya temanya sudah tidak lagi update. Kecuali kalau kalian mau menulis tema-tema yang sifatnya tidak harus berdasarkan dengan periodik waktu ya. Misalnya tema-tema yang umum tentang motivasi, tentang kesabaran, tentang toleransi, itu kan tema-tema yang bisa kapan saja gitu ya. Nah,
Kemudian ketika kalian sudah menentukan tema, tuliskan intro yang membuat pembaca menjadi penasaran. Nah, paragraf awal itu adalah kunci ya. Paragraf awal itu kunci. Biasanya di paragraf awal itu penulis-penulis itu akan menuliskan tulisan yang membuat penasaran agar si pembaca itu lanjut membaca untuk paragraf berikutnya. Begitu. Jadi paragraf awal intronya itu membaca penasaran. Bisa dihadirkan dengan data ya. Data tentang kekerasan kekerasan di rumah tangga misalnya. Sekarang kan lagi happening tuh, ada artis yang menceritakan tentang KDRT ya. Gitu ya. Data tentang kekerasan dalam rumah tangga dari Kementerian Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya menunjukkan sekian persen. Jadi paragraf awalnya sudah hadir dengan data yang seperti itu, orang jadi wah, langsung terkesima, wah ini menarik nih, akhirnya tertarik untuk membaca tulisan pada paragraf berikutnya. Gitu ya. Jadi tulisan yang awal itu, paragraf awal itu harus menjadi kunci agar orang kemudian mau membaca untuk tulisan berikutnya. Jadi harus menarik ya, buat membaca menjadi penasaran. Kemudian tentukan sudut pandang atau angle ya, atau perspektif dengan membuat judul yang menarik ya. Judulnya juga harus menarik ya. Judulnya jangan yang yang terlalu umum ya. Makanya ketika kalian membaca tulisan-tulisan judul-judul berita di medsos atau di media-media sosial ya, di media massa elektronik ya, Detik, Kompas.com atau Tempo.co, itu pasti judul-judulnya menarik itu. Kenapa? Karena membuat orang penasaran gitu. Jadi biasanya malah dibuat dengan bentuk pertanyaan, siapakah orang yang ini? KPK menangkap pejabatnya. Jadi pejabatnya diinikan dulu disamarkan atau namanya atau ininya ya, informasi tertentu disamarkan supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membaca teksnya. Nah, kemudian juga gunakan data dan referensi atau rujukan ya. Jadi walaupun kalian menulis di blog, tapi menurut saya karena ini menjadi ada yang mau disampaikan ilmu atau sesuatu yang kemudian bisa diambil manfaatnya oleh si pembaca, menurut saya kalian juga harus menggunakan data atau referensi atau rujukan ya. Jadi bukan hanya sekedar common thought saja gitu ya. Kalaupun misalnya itu hadir dari common thought, itu juga harus diperkuat dengan teori tertentu, maka butuh referensi atau rujukan. Nah, kebetulan kalian ini rata-rata anak psikologi semua ya, atau yang ada dari luar psikologi? Psikologi semua ya? Psikologi semua Pak. Nah, jadi kalian bisa tambahkan, bisa kaitkan, relate dengan teori psikologi. Ya, misalnya sekarang tentang KDRT misalnya, yang lagi happening nih, ada artis yang menceritakan tentang KDRT gitu kan. Kalian ceritakan, nah kemudian kasihlah teori tentang kekerasan, itu kan ada dalam teori-teori psikologi tertentu. Gitu. Jadi tulisan kalian itu ada muatan, ada bobot nilainya, ada kualitinya, ada kualitasnya. Gitu. Dan ini menjadi daya beda juga ya. Discriminant power ya, daya beda antara tulisan kalian sebagai mahasiswa psikologi dengan tulisan anak-anak yang lain gitu. Jadi ada nilainya tulisan kalian. Kemudian ketika menulis nih, kalian harus ada polanya, petakan pola tulisan. Jadi ada identifikasi masalah, apa yang mau dibahas, ya masalahnya apa, kemudian dibahaslah permasalahan itu, ya kemudian sampai kepada sasaran tawaran solusi atau konklusi. Jadi misalnya tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT ya, ada artis yang memberikan ceramah bahwa KDRT itu seperti hal biasa gitu, dibuat ini loh masalah, apakah ini sesuai dengan apakah memang harus demikian ya?
dibuatlah ceritakan permasalahannya, kemudian mulai dibahas sebetulnya KDR itu bagaimana sih, gitu ya. Nah kemudian dikuatkanlah dengan data, dengan referensi, dengan rujukan, kemudian kalian buat konklusi di ujungnya. Jadi harus selalu seperti itu, ada polanya, ya pola tulisannya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar tulisan seperti orang ngobrol di warung kopi gitu. Kalau orang ngobrol di warung kopi itu kan awalnya ngobrol tentang apa? Awalnya tentang ronda, terus nyambungnya ke tentang olahraga, nyambung lagi tentang ininya, nyambung lagi. Jadi awalnya ngobrolin apa, endingnya ngobrolin apa gitu. Jadi nggak nyambung kemana-mana. Nah kalau di tulisan ini harus ada polanya, pola tulisan dari mulai identifikasi masalah, membahas masalah, di situ dikuatkan dengan data-data, referensi, terujukan, kemudian ada konklusi. Jadi selalu petanya, polanya seperti itu. Ya. Nah, termasuk kalau tulisan-tulisan yang sifatnya feature, tulisan-tulisan yang sederhana saja ya. Di pertemuan yang minggu lalu kan ada diceritakan bagaimana menulis feature gitu kan, yang sifatnya ringan, itu juga harus ada polanya gitu ya. Gitu. Jadi harus ada pola menceritakan bagaimana terus kemudian konklusinya bagaimana. Nah, yang terakhir, ketika menulis di blog itu kalian tentu harus menuliskan tag atau label yang tepat. Nah, itu supaya apa? Supaya kalau orang ngetik di mesin pencari, apakah Google atau Yahoo, itu kan misalnya kalian lagi mau membahas tentang toleransi. Orang kan akan ngetik di mesin pencari itu toleransi. Nah, supaya kemudian tulisan kalian bisa ikut muncul di mesin pencari, kalian buatlah tag atau label di tulisan kalian, sehingga nanti bisa kebaca oleh si mesin pencari. Sehingga tulisan kalian, blog kalian akan muncul dan kemudian dibaca. Gitu. Nah, jadi sertakan tag atau label yang tepat ya, yang pas sesuai dengan apa yang kalian tulis. Nah, ini untuk memudahkan ya. Kalau ada namanya ilmu SEO ya, Search Engine Optimization. Tapi saya pikir mungkin kalian sudah pernah dengar istilah ini dan pernah mengikuti mungkin ya, SEO, Search Engine Optimization. Jadi mengoptimasi mesin pencari ya, mesin pencari di dunia maya ya. Oke, saya pikir ini sharing saya. Jadi ayo menulis ya, ayo menulis, jangan ditunda-tunda ya. Tulis dari mulai yang paling mudah, paling sederhana ya, dan biasakan paling enggak dalam sehari ada yang kalian bisa tuliskan ya, di media apa saja, media sosial yang mudah, atau blog ya, atau sampai kemudian nanti meningkat kepada jurnal, di koran, di media massa, dan bahkan di media jurnal ilmiah hingga di penerbitan buku. Baik, saya serahkan kembali kepada pembawa acara untuk diskusi dan pertanyaan. Terima kasih. Silakan Nanda. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Nanang Suprayogi atas materi dan juga ilmu yang diberikan, Pak. Jadi di sekarang ini teman-teman juga lebih paham ya tentang menulis gitu. Bagaimana cara untuk nggak minder gitu, bagaimana cara mengembangkan ide-ide kita gitu. Jadi sebuah tulisan yang memang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand lalu on cam ya. Lalu apabila sedang terkendala untuk kameranya, silakan di chat, tuliskan di chat room, nanti dibacakan. Baik, sudah ada satu penanya, yaitu dari Kak Ahmad Farhan Akbar. Silakan Kak. Oke, terima kasih Nanda. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Nggak jelas Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ke Pak Nanang udah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita semua pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya izin bertanya Pak Nanang. Jadi rencananya DC itu mau meluncurkan website Pak. Dan mungkin salah satu konten di dalamnya adalah tulisan kreatif yang cenderung relatif mirip dengan blog gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan tertentu dalam perlakuan tulisan atas ketika kita menulis, kan kalau blog itu relatif personal gitu ya Pak. Kalau blog itu istilahnya kita menulis atas nama pribadi kita sendiri gitu.
apakah ada perbedaan ketika kita sebenarnya ingin menulis atas nama organisasi gitu. Misal DC mau meluncurkan website dan di dalamnya mau memuat blog gitu. Apakah ada istilahnya saringan dulu kah dalam memuat tulisan-tulisan tertentu, atau ya udahlah kita tampung semua tulisan dari teman-teman langsung aja kita upload itu tanpa perlu ada perlakuan khusus gitu. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Saya langsung jawab saja atau bagaimana? Tampung dulu. Boleh langsung dijawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih Khalid ya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, dan saya sangat mendukung teman-teman DC untuk bikin blog ya, untuk menjadi sarana aktualisasi diri untuk menulis ya. Implementasi dari menuangkan ide-ide kreatif kalian ya di dalam blog. Nah, benar tadi blog itu adalah sifatnya pribadi ya, tapi blog juga bisa atas nama komunitas, tadi komunitas DC ya, itu bisa juga ya, atau kampus itu tidak harus kampus ya, institusi-institusi tertentu ya. Kalau yang sudah besar-besar pasti dia sudah langsung bikin domainnya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang masih awal-awal, institusi-institusi yang kecil-kecil kayak yang belum tidak harus langsung beli domain misalnya, itu bisa dengan nempel dulu ya dari yang ada misalnya Blogspot atau apa ya, yang lain banyak ya. Jadi bisa individu, bisa juga komunitas. Nah, kalau memang itu untuk komunitas, saran saya itu harus ditentukan dulu ini arah dari tulisan kita, dari blog komunitas ini. Misalnya DC ini mau arah tulisannya itu tema-temanya itu membahas tentang apa gitu. Jadi dibuat dulu tema-tema arahnya, atau bisa juga dibuat kanal-kanal ya. Kanal ini tema khusus untuk tema menulis, buat tema-tema tentang misalnya teori-teori tentang psikologi misalnya. Ketiga tentang apa yang atau hobi juga, biar tidak terlalu monoton, tidak terlalu serius gitu. Jadi ada sesuatu yang ringannya, yang renyahnya juga gitu. Jadi ada buat kanal-kanal tertentu gitu di dalam satu blog itu. Jadi tidak hanya satu tema gitu. Jadi ada beberapa variasi tema. Nah, jadi itu harus ditentukan dulu di tim DC-nya di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus ada saringan? Iya, harus ada. Bahaya nanti kalau semua orang bisa langsung upload, nanti tidak ada keterkaitan antara satu tulisan dengan yang lain. Ya, jadi nanti yang satu menulisnya tentang apa, yang satu setuju dengan teori ini, yang satu lagi nggak setuju. Jadi ini tulisan ini gimana nih, kok tidak sinkron gitu. Nah, jadi harus ada saringannya. Siapa yang menyaring? Dewan editor ya, atau yang memegang kunci dari blog DC itu. Nah, nanti dari DC itu ditentukan siapa yang akan menjadi editornya ya. Jadi semua tulisan-tulisan teman-teman dari anggota DC itu dikirimkan ke dewan redaktur ya, editor ya. Nah, nanti di situ dibaca ini kira-kira cocok untuk ditayangkan untuk feature untuk kanal yang mana ini yang mana, kemudian sesuai enggak isi konten tulisannya dengan apa yang sudah disepakati dari tim DC di sini ya. Kemudian mungkin perlu ada pengecekan tentang typo, tentang pola tadi ya, pola tulisan itu ya, dari mulai mengidentifikasi masalah, membahas masalah sampai kepada konklusi ya. Nah, itu harus ada itu polanya itu. Nah, itu yang menyaring itu dewan redaksinya. Nah, jadi kayak di jurnal-jurnal ilmiah itu selalu ada tulisan itu selalu melalui review dulu ya. Itu karena ini sifatnya kan komunitas. Kalau yang pribadi ya namanya juga pribadi ya. Jadi yang mereview, yang mengedit, yang memastikan itu tulisan itu ya hanya si individu itu, karena memang blognya adalah blog pribadi. Kalau untuk komunitas menurut saya harus ada saringan, harus ada editornya ya, untuk memastikan bahwa tulisan itu sejalan, selaras. Mungkin seperti itu Khalid ya.
Kapan nih rencana mau buat ini DC blognya? Lagi proses, Pak. Lagi proses pembuatan. Oh, oke. Menurut saya dibikin target saja ya. Nah, kalau proses itu kita nggak tahu sampai kapan. Dibuat tanggalnya nih ya. Nabila, buat tanggal ini ke tanggal 5 Februari ya. Dibuat tanggal nih. Tanggal 20 Februari harus sudah jadi. Nah, dibuat tanggal. Nanti tarik mundur. Oh, berarti siapa yang ini, siapa pengurusnya siapa yang gitu. Pakai tanggal ya. Jadi jelas targetnya. Ya, baik, Pak. Oke, 10 sampai 12 Februari. Good lah. Nah, nanti ditentukannya tema-temanya apa, terus siapa nanti dewan redakturnya ya. Jadi semua tulisan dari teman-teman anggota DC kirimkan ke dewan redaktur. Paling nggak dilihat secara appearance ya. Kalau dalam validity itu ada face validity-nya ya. Face validity-nya gimana nih? Pola tulisannya gimana? Terus nanti konten validity-nya bagaimana gitu. Secara konten tulisannya bagaimana? Jangan sampai juga karena mungkin ada yang copy paste gitu, kemudian sampai fontnya saja masih berbeda, size-nya berbeda. Nah itu bahaya itu ya. Tidak harus dibuat ada parafrase gitu ya, parafrase tulisannya. Ya, jangan sampai kemudian mengurangi nilai wibawa dari DC. Ya. Isi blog DC-nya kok begitu. Ya, baik. Demikian. Ada lagi tuh yang mau bertanya? Silakan, Anda. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Farhan Akbar sudah menanyakan beberapa pertanyaan tadi. Selanjutnya ada lagi, Pak, yaitu dari Nurul Dea Amalia. Silahkan untuk Nurul Dea Amalia on mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Itu Pak, saya mau bertanya, kan biasanya kita mendapatkan ide menulis itu Nurul, kan. mohon maaf suaranya agak ditinggikan. Oh iya Pak. Jadi kan kita biasanya kalau mau mendapat ide menulis itu kan dengan membaca buku atau mendengarkan sesuatu gitu kan Pak. Tapi biasanya gaya bahasa dari buku yang kita baca atau apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi gaya bahasa tulisan kita. Nah, mungkin aja bisa jadi misalnya hari ini saya baca buku dengan gaya bahasa formal, nanti tulisan saya jadi formal. Lalu mungkin bulan depan saya membaca buku dengan gaya bahasa yang santuy gitu. Jadi nanti gaya tulisan saya pun jadi santuy gitu. Nah, kalau kita punya blog atau mungkin membuat konten gitu di Instagram, nggak apa-apa gitu Pak, kalau gaya bahasa kita itu berbeda-beda atau kita harus punya gaya bahasa sendiri biar jadi ciri khas kita gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Nurul, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di slide tadi ya. Ini sebetulnya adalah jejak-jejak tentang kualitas diri kita. Jadi tulis saja sebagaimana yang saat itu sedang kamu rasakan. Jadi kamu tidak akan pernah menemukan gaya kamu sebagai gaya yang statis. Ya, gaya tulisan itu modelnya akan dinamis. Memang terkesan jadi tidak konsisten, tapi sebetulnya itu adalah menggambarkan tentang diri kita yang sebenarnya. Jadi ketika saya membuka lagi catatan-catatan saya 10 tahun yang lalu, saya akan melihat, oh ternyata tulisan saya dulu tuh begini modelnya, polanya. Saya terkadang tertawa, gitu. Tulisan saya begini amat ya. Tapi terkadang saya kagum dengan tulisan saya 10 tahun yang lalu. Saya sudah bagus ya menulisnya ya. Jadi itu menjadi jejak akademis kita, jejak budaya kita, jejak literasi kita. Dan itu menjadi dokumen yang sangat dokumen yang resmi gitu. Maksudnya dokumen yang tidak mengada-ngada gitu. Oh, itulah saya gitu. Jadi itu adalah proses pengasahan diri kita gitu dari awal kita menulis hingga saat ini. Jadi Nurul nggak usah memikirkan saya itu pola gaya tulisan saya harus bagaimana ya, jangan. Rasakan saja yang kamu merasa nyaman menulis saat ini dengan gaya seperti itu, ya udah tulis. Kemudian kalian terinspirasi lagi dengan gaya tulisan yang kalian baca, kemudian ada sedikit perubahan, ya nggak apa-apa, nikmati saja. Nah nanti
dalam perjalanan waktu kamu akan bisa melihat pola perubahan gaya tulisan kamu itu, yang tadinya bagaimana, kemudian bagaimana gitu. Dan itu kamu bisa menjadi apa ya? Kalau dalam kehidupan itu ada timeline ya, timeline tentang jejak pola penulisan gitu. Oh, dari awalnya begini, sekarang begini. Dari dulu dulu itu berantakan, misalnya SPOK-nya ya. Sekarang sudah mulai jelas subjek, predikat, objek, keterangan ininya udah jelas. Dulu tuh nggak ada, ketika menulis nggak ada keterangan, nggak ada data, nggak ada apa, sekarang sudah ada gitu kan. Nah, di tahun berapa, pada saat kalian apa, itu menjadi jejak-jejak literasi kalian, jejak-jejak tentang akademis, jejak-jejak budaya yang kalian alami pada saat kalian menulis. Jadi menulislah dengan apa yang kalian merasa nyaman saat itu, karena itu adalah kristalisasi dari apa yang kalian baca, yang kalian rasakan dan sebagainya, mengkristal di dalam diri, kemudian dituangkan dalam tulisan. Dalam perjalanan kemudian tulisan kalian ada perubahan, ada apa ya, yang berganti, ya itu memang semua orang pasti mengalami, karena kita tuh kan sifatnya dinamis ya, dinamis, pikiran kita dinamis, pemahaman kita dinamis, karya-karya kita juga dinamis gitu ya. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat menjawab. Oke ya, Nurul. Silakan, ada lagi? Baik, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin dari saya ya Pak. Saya ingin bertanya tentang ini Pak. Tadi barusan saya ngecek di blogspot Bapak gitu, kalau terakhir post itu kan kemarin tanggal 4 Februari gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak gitu menjaga konsistensi untuk membuat ide-ide atau konten setiap hari atau mungkin beberapa bulan sekali gitu. Jadi apa cara Bapak untuk bisa konsisten menuangkan ide Bapak dan juga konten-kontennya? Itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Nanda ya. Nah, ini salah satu tantangannya juga ya, supaya tetap bisa konsisten bagaimana. Saya mencoba untuk apa ya, menuangkan ide-ide apa sifatnya itu inspirasi atau motivasi atau apapun itu ya, yang menjadi base camp-nya, menjadi sumber awalnya itu di meme saya, di IG saya. Jadi saya pertama dari IG dulu ya, jadi saya buat IG, kemudian IG itu bisa berisi tentang meme, bisa berisi tentang video. Nah, dari situ kemudian dinarasikan. Ya, misalnya dari meme itu kemudian saya narasikan dalam bentuk video. Jadi saya buat video. Silakan kalian buka di YouTube saya. Ya. Boleh juga silakan subscribe ya, biar bertambah ininya subscribernya. Jadi saya buat video singkat ya, 5 menit, 7 menit ya, tentang apa yang saya sudah tuliskan di meme. Nah, kemudian dari video itu saya narasikan dalam bentuk tulisan di blog saya gitu. Jadi saya sudah punya banyak tulisan, punya banyak meme, sudah punya banyak video ya, yang kemudian itu saya narasikan dalam bentuk blog. Makanya muncul terus karena memang sudah ada stoknya gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga stok itu ada? Dibuatlah dalam perencanaan bulanan gitu. Jadi dibuat satu konten untuk sebulan, dalam sebulan, katakanlah bulan Februari ini saya akan memposting apa? Saya akan posting apa? Misalnya meme-nya apa? Dan ini akan saya sesuaikan juga dengan konteks. Misalnya di kemarin itu ada Harlah NU gitu. Saya berarti ada konten tentang mengucapkan selamat NU. Atau nanti ada momen tertentu misalnya tentang Hari Pahlawan, berarti ada meme tentang Hari Pahlawan gitu. Jadi saya menyesuaikan juga dengan tanggal-tanggal penting yang terjadi di bulan itu. Jadi saya membuat stok untuk postingan meme di IG saya, postingan video yang kemudian di situ saya tampilkan secara serentak di semua medsos saya. Maka ketika saya posting di IG itu langsung juga saya posting juga di Facebook saya, di Twitter saya ya.
Dan kemudian kalau video itu berarti ada juga di YouTube saya. Dan kalau video itu berarti ada juga narasinya di blogspot saya. Gitu. Jadi saya seperti itu ya pola yang saya lakukan. Gitu. Nah jadi supaya konsisten kita punya stoknya dulu. Nah jadi nggak sekedar hari ini mau nulis apa ya, hari ini nulis apa ya. Jadi sudah kita persiapkan sebelumnya gitu. Sudah kita persiapkan sebelumnya. Nanti mau posting apa, posting apa. Nah, sebagaimana juga yang di Rumah Polimed, ini saya harapkan juga demikian gitu ya. Jadi di medsos itu kalau bisa harus secara konsisten untuk terus-menerus juga hadir gitu, menyapa para audiens, menyapa para followers kita gitu. Kalau di blogspot berarti di blog kita berarti menyapa para pembaca kita. Jadi kita ada entry baru. Mungkin seperti itu ya Nanda ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sesi selanjutnya adalah dokumentasi dari operator. Selanjutnya teman-teman yang bisa on cam silakan on cam ya. Silakan operator di screenshot. Untuk teman-teman yang bisa on cam harap on cam ya. Dihitung ya biar. Iya Pak. Masih ada lagi yang mau on cam teman-teman? Mungkin sudah. Saya mulai hitung ya untuk selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Anang Suprayogi sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini, Pak. Terima kasih banyak untuk ilmunya dan juga materi yang sudah disampaikan dengan luar biasa. Selanjutnya, acara ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nanda Syahda selaku moderator pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian baik pembukaan maupun penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menulis ya. Nabila ditunggu blog DC-nya ya. Dan teman-teman yang lain juga supportnya biar semua ikutan menulis ya. Jadi ada karya yang bisa ditinggalkan ya, ada karyanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak Nanang. Waalaikumsalam. Pak. Ya. N ya.